Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saveria dari Bang Dwi. Kopinya dari yang lain. Dari saya mah cemilan aja nih Min. Wah, jadi komplit ya guys. Ada cemilan sama kopi. Dari Bang Rizal, pesannya singkat yaitu semangat Min. Kalau yang ini pasti ya. Dari Bang Azarnas, maaf lama gak sawer bro, tapi sekali sawer gede banget ya guys. Berhubungan hari ini yang sawer banyak nominalnya, Mimin bikinkan 2 video. Cuma yang satu malam ya, biar gak capek. Semoga kalian semua lancar rezekinya dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin. Yuk kita langsung saja pada videonya. Kecepatan menara bintang terus meningkat, sementara ruang angkasa dipenuhi badai bila. Badai itu begitu banyak, sehingga menara bintang sesekali terkena serangan dan tidak dapat terbang dalam garis lurus. Lovong menatap sayap cahaya raksasa di kejauhan. Ruang misterius ini mungkin berdiameter lebih dari 10 tahun cahaya, dan sayap cahaya itu berjarak beberapa tahun cahaya dariku. Namun, ruang dan waktu telah hancur total, sehingga aku tidak bisa melakukan teleportasi. Teleportasi membutuhkan riak ruang, akan tetapi bilah-bilah itu lebih mengerikan daripada serangan dari para Universe Master. Jadi, bilah-bilah itu akan memusnahkan ruang yang tidak meninggalkan riak sama sekali. Untungnya, aku berada di samudra semesta, di mana batas kecepatannya jauh lebih tinggi daripada di alam semesta asli, pikir Loveng. Batas kecepatan di samudra semesta adalah 100 kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Tetapi karena badai bila, menara bintang tidak dapat mencapai kecepatan tertinggi. Untungnya, ia masih dapat mempertahankan kecepatan rata-rata 50 kali kecepatan cahaya. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah sebulan, menara bintang telah terbang lebih dari 5 tahun cahaya dan sangat dekat dengan sayap putih raksasa itu. Semua badai pedang itu berasal dari sepasang sayap putih itu, seru Loveng sambil melihat keluar. Dia melihat ujung sayap putih memancarkan cahaya tak berujung, menyapu ruang misterius itu. Beberapa badai bila diserap oleh sayap putih itu saat menyentuhnya. Meletus dan menyerap percakapan energi, pikir Loveng. Kelihatannya sangat kuat, tetapi sebenarnya hanya mengkonsumsi sedikit energi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Jauh lebih kuat daripada dana Aurora 5 warna. Setelah 3 hari berikutnya, Loveng sangat dekat dengan sayap putih raksasa. Ekspresi wajah Loveng berubah. Sebelumnya dia tampak kagum, tetapi sekarang dia terkejut. Dari kejauhan, memang tampak seperti sayap putih yang sangat menakjubkan, lebih cemerlang dari gabungan miliaran bintang. Namun, ketika Loveng cukup dekat, ia melihat bahwa itu sama sekali bukan sayap, melainkan bayangan yang terbentuk dari cahaya bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Loveng melihat semuanya dengan perasaan gembira. Di kejauhan, cahaya bilah saling tumpang tindih. Di tepi, cahaya bilah tipis dan badai bilah menyebar kemana-mana dan menyelimuti seluruh ruangan. Semakin dekat ke pusat, semakin padat. Dari mana datangnya semua cahaya bilah itu? Pasti ada harta karun sejati yang luar biasa. Loveng sangat gembira. Dia terus terbang maju. Setelah terbang seharian, Loveng akhirnya melihatnya dengan jelas. Di tengah sayap cahaya besar itu ada sayap putih. Di sekelilingnya ada ruang berbentuk sayap. Di luar ruang di sekitar sayap putih itu ada gabungan semua cahaya bilah. Pada saat yang sama, sayap sawu di punggungnya mulai bergetar, seolah-olah ingin terbang menuju sayap putih itu.
Aku harus mendapatkannya. Lo Feng menahan napas. Semakin dekat, semakin lambat menara bintang. Jadi seperti ini penampakannya. Lo Feng terus mengamati sayap-sayap itu, karena sekarang ia dapat melihatnya dengan jelas dengan mata telanjang. Sepasang sayap putih itu tingginya 100 meter dan terbuka lebar. Sayap-sayap itu tampaknya putih karena ditutupi oleh cahaya putih yang redup dan materialnya berwarna putih. Tetapi sebenarnya sayap-sayap itu ditutupi oleh debu. Tiba-tiba, sebuah kekuatan mental menyerang Lo Feng yang membuatnya tercengang. Pikirannya menghubunginya sangat kuat. Itu membuatnya merasa seperti seekor semut yang berhadapan dengan seekor harimau. Untungnya, Lo Feng mampu tetap sadar. Ada sesuatu yang salah, pikir Lo Feng. Kekuatan mental yang menghancurkan itu terus bertambah kuat dan terus meraung. Enyahlah bajingan, kalau tidak aku akan menghabisimu. Kamu pasti sudah melakukannya jika kamu bisa, kata Lo Feng sambil menyeringai. Lagi pula, aku ada di menara bintang. Bahkan para Truga tidak bisa melakukan apapun padaku. Apalagi kamu, kekuatan mental yang sederhana dan bodoh. Dasar tikus, enyahlah, kalau tidak aku akan menghabisimu. Aku akan mencabut jiwamu dari tubuhmu. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Pikirannya menghancurkan itu semakin marah saat Lo Feng semakin dekat. Lo Feng tidak peduli. Pikiran itu tidak akan mengancamnya jika itu benar-benar dapat menghabisinya. Bahkan binatang buas di bumi lebih cerdas daripada sayap ini. Lo Feng sangat gembira karena tekadnya berada di level Universe Master. Ia tidak akan terpengaruh jika ia dipukul oleh Universe Master lainnya. Mungkin hanya serangan mental dari Trugat yang akan mempengaruhi dirinya. Namun, pikiran ini bukanlah pikiran makhluk agung manapun. Kalau tidak, pikiran ini tidak akan begitu primitif, namun kekuatannya tetap luar biasa. Aneh sekali, biasanya jarak tidak menjadi masalah dalam hal serangan mental, pikir Lo Feng. Serangan mental dari jarak 10.000 km tidak akan berbeda dengan serangan mental dari jarak 100.000 km. Apakah itu convergent? Lo Feng menggertakkan pikirannya dan memutar menara bintang. Sebelumnya, benda itu bergerak maju di sepanjang garis lurus. Sekarang benda itu bergerak mengikuti sebuah tikungan. Beberapa titik yang berjarak 800 km memiliki tingkat serangan yang sama, dan serangan pikiran tidak dapat dipusatkan. Meskipun Lo Feng bingung, Lo Feng terus bergerak maju. Serangan mental itu semakin kuat. Lo Feng mulai berkeringat dan matanya berbinar-binar dengan ganas dan gila. Dalam jarak yang begitu dekat, serangan pikiran itu menjadi lebih padat dan lebih menindas dan melonjak secara eksponensial. Jarak 50 km, Lo Feng berlutut dengan satu kaki. Tubuhnya gemetar. Dia mengatupkan giginya seolah-olah sedang diserang oleh binatang buas raksasa. Lo Feng pernah melihat 3 noda darah di sayap putih itu sebelumnya. Tetapi sekarang setelah berada 50 km jauhnya, ia melihat 3 goresan di sayap putih yang indah itu. Goresan itu tampak seperti goresan senjata dan struktur sayapnya sedikit rusak. Ternyata sayap yang rusak. Lo Feng tercengang. Ada 3 goresan pada garis-garis halus sayap putih berlumuran darah. Lo Feng bingung. Salah satu dari sinar pedang yang menyebar ke seluruh angkasa selama badai pedang yang tak berujung itu bahkan lebih menakutkan daripada serangan dari Universe Master manapun. Sepasang sayap putih ini tidak diragukan lagi adalah harta karun sejati yang agung. Berdasarkan pengetahuan umum, harta karun sejati yang agung atau tertinggi tidak dapat rusak, bahkan di 3 wilayah paling berbahaya. Bagaimana bisa rusak? Lo Feng bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang yang sangat menakutkan mana yang bisa menggaruknya? Atau apakah itu disebabkan oleh lingkungan berbahaya tertentu yang ada di dalam wilayah inti dari 3 wilayah paling berbahaya?
Berbagai pikiran langsung membanjiri pikiran Lo Feng. Sesuatu yang dapat menggores sayap harta karun sejati yang agung ini, dan bahkan menodainya dengan darah. Pasti ada cerita di balik ini. Meskipun dia terkejut dan bingung, Lo Feng berhasil tetap tenang. Sejak menginjakan kaki di samudera semesta, dia telah memahami area tersebut dengan lebih baik melalui informasi yang diperolehnya dan telah memperoleh pemahaman tentang hal-hal tertentu. Samudera semesta terlalu misterius. Makhluk agung dari era reinkarnasi manapun hanya dapat hidup hingga maksimal 3 era reinkarnasi, selain dari 2 tempat suci lainnya ya. Sejumlah besar alam semesta mini, termasuk yang tak terhitung jumlahnya yang telah hancur. Semuanya terbatas ukurannya, kecuali untuk 2 alam semesta tanah suci. Semuanya sangat besar. Alam semesta mini adalah ciptaan seorang Trugat. Adapun 2 eksistensi yang meninggalkan 2 alam semesta mini, yaitu 2 tanah suci. Tingkat apa yang akan dicapai kekuatan mereka? Hingga saat ini tidak ada informasi yang relevan untuk dapat menggaruk sepasang sayap harta karun sejati tertinggi ini. Kurasa hanya 2 eksistensi yang menciptakan 2 tanah suci yang dapat melakukannya. Tentu saja, Lo Feng hanya berspekulasi. Samudera semesta penuh dengan rahasia, bahkan dia sendiri bingung. Sesuatu pasti telah terjadi pada mereka, tetapi aku tidak mau repot-repot. Yang perlu kulakukan sekarang adalah mendapatkan harta karun sejati yang luar biasa ini. Lo Feng berlutut dengan 1 kaki dan meletakkan kedua telapak tangannya di lantai untuk menahan gelombang tekad yang menindas. Tekad yang gila dan puas diri itu meraung. Dasar bajingan, enyahlah atau aku akan menghabisimu. Lo Feng menggertakkan giginya saat ia memanipulasi menara bintang. Kekuatan tekad yang menindas itu menakutkan. Intensitasnya setingkat setara menara bintang saat mengalami cobaan hidup dan mati. Saat itu, rasa sakit selama penyatuan dengan mutiara menara sangat menyiksa. Rasa sakitnya sekarang cukup menyiksa, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan yang sebelumnya. Lo Feng gemetaran, matanya merah, dan darah mengalir deras di pembuluh darahnya. Ruang di sekitarnya bergetar saat otot, organ dalam, dan tulangnya meraung seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Bahkan Lo Feng merasa sangat tak tertahankan sehingga dia harus menjerit pelan. Aku bisa menahannya. Ini belum batasnya, kata Lo Feng meyakinkan dirinya sendiri untuk menahan rasa sakitnya. Pada jarak 16 km, dia akhirnya berhenti. Ini hanya sehelai rambut dari batas sebenarnya antara hidup dan mati, tetapi itu sudah sangat dekat. Lo Feng tidak berani mengganggu lebih jauh. Sayap-sayap putih itu masih melepaskan bila-bila pedang yang tak berujung, yang memberikan bentuk pada sayap-sayap cahaya raksasa yang mempesona. Di ruang kendali utama, Lo Feng duduk bersila dengan mata terpejam, diam-diam melawan dampak dari tekad yang menekan. Setelah itu, ia mulai beradaptasi secara bertahap terhadap dampak tersebut. Tekanan itu berangsur-angsur berkurang. Setelah setengah tahun, Lo Feng membuka matanya. Di bawah tekanan seperti itu, tekadku sendiri mampu menjalani proses mengasah yang memungkinkan aku untuk menguatkan diri. Bagaimanapun, ini adalah sebuah keuntungan. Lo Feng tersenyum, kemudian dia melihat ke arah sayap putih itu. Aku harus memegang kedua sayap ini. Seketika, jejak kekuatan dewa terbang keluar dari menara bintang. Lo Feng memanipulasi benang kekuatan dewata miliknya dan mengarahkannya ke sayap putih. Enyahlah! Kekuatan kehendak yang menindas itu langsung menyerang kekuatan ilahi milik Lo Feng. Kekuatan ilahi tersebar. Setiap jejak kekuatan ilahi memiliki jejak kehidupan dan kemauannya sendiri, dan dengan demikian secara alami akan mudah dimusnahkan. Sepertinya ini tidak akan berhasil. Menara bintang tumbuhlah lebih panjang. Lo Feng memanipulasi dari dalam. Menara bintang tumbuh memanjang dengan cepat, dan puncak menaranya semakin mendekati sayap putih.
Akan tetapi, kekuatan ilahi dari dalam menara bintang masih berada di bawah pengaruh kemauan yang menindas itu. Jadi, meskipun menara itu tumbuh lebih besar, kekuatan ilahi yang dapat dikerahkannya hanya sebagian, di mana wilayah paling atas puncak menara tetap kosong dari kekuatan ilahi. Saat puncak menara bintang menyentuh sayap putih, perasaan yang ditimbulkannya terasa seolah-olah seekor semut telah menabrak gunung yang besar. Sayapnya bahkan tidak bergerak. Aku sudah menabraknya, tapi itu tidak bergerak sama sekali. Lo Feng tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Puncak menara bintang menghantam sayap putih itu dengan ganas. Namun, sayap putih itu terus melepaskan sinar bilah yang tak berujung, yang menyatu membentuk sayap cahaya yang menyilaukan. Upaya menara bintang untuk menabrak sayap putih itu terbukti sia-sia. Mata Lo Feng membelalak. Dulu, ketika menara bintang terlibat dalam pertempuran di wilayah luar, menara itu adalah harta karun tanpa tuan, jadi tidak bisa bergerak sendiri. Namun karena ukurannya yang sangat besar, makhluk hebat lainnya juga tidak dapat memindahkannya. Sepasang sayap putih di hadapanku ini kecil, kata Lo Feng. Sayapnya hanya berukuran 100 meter. Namun menara bintangku, setelah mencapai ukuran besar beberapa ribu kilometer, tidak dapat membuatnya bergerak sedikit pun. Menara bintang bagikan palu yang memukul lonceng kuno nan besar, menghantam sisi sayap putih dari sudut horizontal berulang kali. Ia bahkan mundur untuk berakselerasi hingga belasan kali kecepatan cahaya guna terus menghantam sayap putih. Apa yang harus kulakukan? Jika kekuatan dewaku ingin mendekat tetapi tidak mampu, maka tidak mungkin aku bisa meraih sayap putih itu. Lo Feng mulai frustasi. Itu adalah harta karun sejati yang hanya berjarak 16 km di udara, tetapi melepaskan kekuatan tak terbatas, menunjukkan kemampuannya. Lo Feng sudah kehabisan akal. Waktu berlalu dengan Lo Feng memikirkan cara-cara baru untuk dicoba setiap hari. Tetapi setiap percobaan selalu berakhir dengan kegagalan. Namun Lo Feng enggan untuk menyerah. Bagaimanapun, ini adalah harta karun sejati yang luar biasa. Lo Feng sekarang bisa berempati dengan ketidakberdayaan yang dirasakan keempat ras puncak ketika mereka semua berjuang keras untuk menara bintang. Tetapi tidak ada yang mampu membuat menara bintang mengakui seorang master. Dengan sekejap mata, 9 hari berlalu. Tiba-tiba gelombang tak berwujud yang ditransmisikan oleh sayap putih dalam sepersekian detik mencapai jauh di dalam menara bintang dan masuk dalam pikiran Lo Feng. Manusia, kata suara kuno. Duduk bersila, mata Lo Feng berbinar. Dia jelas merasakan tekad yang berbeda dari sebelumnya. Siapa kamu? Aku adalah roh dari sayap harta karun sejati, kata suara kuno itu. Lo Feng sedikit terkejut, tetapi tidak sepenuhnya terkejut. Sama seperti harta karun sejatinya menara bintang, memiliki jiwanya sendiri. Meskipun dengan tingkat kecerdasan yang rendah, ia seperti anak kecil, mudah dibujuk. Sepasang sayap ini tampak jauh lebih dewasa. Aku tidak menyangka ini, kata suara kuno itu. Bahkan aku benar-benar akan memiliki peran di dunia luar. Aku pernah bergabung dengan tuanku dalam pertempuran besar di mana dia musnah, sayapnya rusak, dan roh asli sayapnya juga hancur. Aku adalah roh yang baru lahir, jadi aku hanya bisa mengingat potongan-potongan pertempuran itu. Aku samar-samar mengingat satu pukulan dari musuh kita, tetapi sisanya sama sekali terlupakan. Sejak lahir, aku sudah ada di sini. Aku pikir aku adalah satu-satunya makhluk, tetapi tampaknya ada 2 pasang sayap lainnya. Dilihat dari kekuatannya, aku pastilah inti, sementara 2 pasang lainnya merupakan bagian dari diriku. Lo Feng diam-diam tercengang. Bagaimana kau tahu bahwa tuanmu telah dimusnahkan? Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku adalah objek tanpa tuan, jadi wajar saja tuanku pasti sudah musnah, kata roh bersayap itu. Manusia, aku sudah terperangkap di sini selama berabad-abad. Aku ingin pergi, tapi aku tidak bisa. Aku butuh bantuanmu. Lo Feng bertanya, apa yang bisa aku bantu?
Ada 4 noda darah di sayapku, kata roh sayap itu. Di dalam setiap noda darah ada kekuatan dan tekad yang mengerikan. Selama ini aku telah menekannya, ingin menghancurkannya. Selama itu aku hanya berhasil mengeluarkan 1. Masih ada 3 yang tersisa. Hanya jika aku bisa menekan dan mengeluarkan semuanya, maka potensiku akan sepenuhnya dilepaskan. Apakah kau melihat luka di sayapku? Ya, jawab Lo Feng. Aku terluka. Mengeluarkan 3 noda darah itu sulit. Aku butuh beberapa harta karun sejati yang berharga. Aku harus menelan harta karun sejati itu untuk membantu pemulihan diriku. Sekarang aku butuh bantuanmu. Jika kau bisa memberiku cukup banyak harta karun sejati untuk membantu pemulihan diriku, aku bersedia mengakuimu sebagai tuanku. Namun, perlu diingat bahwa aku punya persyaratan yang sangat ketat dalam hal mengakui seorang tuan. Pertama, kamu harus memiliki gen kehidupan yang sempurna. Kedua, tekadmu harus cukup kuat. Jika kamu seorang pejuang undying, tekadmu harus sebanding dengan seorang kesatria. Jika kamu seorang kesatria, tekadmu harus sebanding dengan Universe Master. Jika kamu seorang Universe Master, tekadmu harus sebanding dengan True God. Sayang sekali, aku melihat bahwa tekadmu hanya setingkat dengan Universe Master. Kamu masih perlu meningkatkan lebih jauh. Mendengarkan suara roh bersayap ini, Lo Feng sangat tenang. Namun tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba Lo Feng tersadar. Dia berbohong padaku. Alam semesta menyadari bahwa tidaklah berbahaya untuk membuat harta karun sejati mengakui seseorang sebagai tuannya. Lo Feng memiliki pengalaman yang berbeda saat ia mencoba membuat menara bintang mengakuinya sebagai tuannya. Ia tahu persis betapa berbahayanya hal itu. Jika ia terbunuh dan ada makhluk agung yang mencoba membuat menara bintang mengakuinya sebagai tuannya, mutiara bintang cukup kuat untuk menghabisi makhluk agung itu. Ketika roh harta karun sejati bersayap menyampaikan pesan ke pikiran Lo Feng, dia sangat berhati-hati karena dia tidak ingin kehilangan nyawanya saat ia mencoba membuat harta karun sejati tertinggi mengakuinya sebagai tuannya. Itulah sebabnya dia terus merenungkan apa yang dikatakan roh itu. Akan kulihat permainan macam apa yang kau mainkan, pikir Lo Feng. Riak-riak lemah itu meresap dan menembus pikiran Lo Feng. Mereka terus berbicara satu sama lain. 2 kondisi yang baru saja kau sebutkan. Lo Feng sangat gembira saat berkata, aku memenuhi keduanya. Tingkat gen kehidupanku sempurna dan aku adalah seorang kesatria. Jangan berbohong, kata roh itu. Kamu tidak akan bisa membuatku mengakuimu sebagai seorang tuan jika kamu tidak memenuhi persyaratan. Sayap di punggung Lo Feng terus bergetar. Aku tidak berbohong. Aku adalah seorang kesatria dan memiliki tingkat gen kehidupan yang sempurna, kata Lo Feng. Aku telah memenuhi kedua kriteria itu, tetapi aku tidak dapat membuatmu mengakui aku sebagai pemilikmu. Kekuatan ilahiku bahkan tidak dapat berada di dekatmu. Apakah maksudmu pikiran yang menyerangmu, kata roh itu. Pikiran itu berasal dari 3 noda darah itu, dan pikiran itu ditekan olehku. Aku mencoba melepaskannya dariku. Jadi pikiran itu terus berjuang. Pikiran itu tidak ingin makhluk hidup lain mendekatiku. Begitu aku mengenali orang lain sebagai pemilikku, aku akan pulih lebih cepat jika aku memiliki pemilik yang membantuku. Itulah sebabnya pikiran itu mencoba segala cara untuk menghentikanmu. Lo Feng tampak gembira. Benar sekali. Aku tidak bisa mendekat. Tetapi jika ada bagian inti tubuhmu yang keluar, aku pasti bisa meraihnya. Tetapi mengapa aku harus mempercayaimu, wahai manusia? Kata roh itu. Aku perlu diperbaiki dengan beberapa harta karun sejati. Aku tahu kamu punya banyak harta karun sejati yang paling berharga, seperti pedang yang kau bawa. Lo Feng tampak ragu-ragu. Aku harus memperbaiki diriku sendiri, kata roh itu dengan sedikit kesal. Kamu tidak akan membutuhkan bilah itu lagi saat kau memilikiku. Aku akan menjadi jauh lebih kuat.
Sudah waktunya untuk menunjukkan ketulusanmu. Berikan aku bahannya. Aku akan menyerap sebagian dan aku akan memberimu intinya. Sekarang kamu bisa kehilangan satu harta karun sejati yang paling berharga. Semakin banyak kamu berinvestasi padaku, semakin kamu akan menghargai aku di masa depan. Aku harus memastikan kamu bertekad untuk memperbaikiku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengubah apapun begitu aku mengakui kamu sebagai tuanku. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, aku tidak akan bisa mempercayaimu. Kemudian, aku akan menunggu sampai makhluk hebat berikutnya datang. Apakah aku orang pertama di sini? Tanya Lo Feng. Tidak, ada 2 orang sebelumnya, kata roh itu. Seorang Universe Master datang tak lama sebelumnya. Dia menerbangkan harta karun sejati istana tingkat atas, tetapi aku langsung menghabisinya. Ada satu lagi dahulu kala, tepat setelah aku lahir. Dia datang ke sini dalam harta karun sejati istana puncak, dan dia berbicara denganku untuk waktu yang lama. Dia memberitahuku banyak hal tentang dunia luar. Lo Feng mendengarkan dengan seksama. Lo Feng mulai menghubungi roh menara bintangnya. Lo Feng menceritakan semuanya kepada roh menara bintang. Apakah ini jebakan? Tanya Lo Feng. Gelombang mental terpancar dari roh menara bintang. Tuan, aku telah mengumpulkan banyak informasi. Namun, aku tidak tahu banyak tentang harta karun sejati tertinggi lainnya. Aku tidak dapat menemukan sesuatu yang menipu tentang apa yang baru saja dikatakan roh sayap itu. Lo Feng cukup yakin bahwa roh sayap itu berbohong kepadanya. Ia pikir ia pintar, tetapi ia tidak menyadari bahwa ceritanya cacat, pikir Lo Feng. Aku akan menunggu dan melihat saja. Waktu berlalu dengan cepat, dan Lo Feng semakin dekat dengan sayap putih itu. Tekad itu terus menghantamnya, tetapi itu adalah kesempatan yang fantastis bagi Lo Feng untuk mempertajam tekadnya sendiri. Dia terus bergerak maju sambil menantang batas tekadnya. Setelah 6 tahun, menara bintang hanya berjarak 15 km dari sayap putih. Sayap sawu Lo Feng bergetar lebih hebat. Apakah roh telah lahir di sayap sawuku? Namun, mengapa roh itu baru muncul sekarang? Seperti bayi, jiwa sayap sawu lemah. Namun Lo Feng tetap sabar. Waktu berlalu dan jiwanya tumbuh lebih dewasa. Setelah hampir setahun, akhirnya ia dapat berbicara dengan Lo Feng. Sebuah riak mental terkirim. Tuan, aku ingin keluar. Lo Feng bertanya. Kemana? Aku ingin memakan cahaya di luar sana, kata riak lemah itu. Karena itu cahaya asal mula. Kenangan yang hancur, ada 6 pasang sayap dalam ingatanku. Asal usulnya ada di sana. Aku butuh cahaya dari asal usul. Lo Feng tampak benar-benar bingung. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Terima kasih banyak yang udah support Mimin lewat Saweria. Kalau nggak capek, kemungkinan besar nanti malam Mimin buatkan khusus ya, karena hari ini Sawerianya besar teman-teman, khusus untuk sehari 2 episode ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.